Selamat malam, jumpa lagi dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git tentang blockchain ya. Memang bahasan Pak Git ini macam-macam gitu ya. Dari masalah sosial, masalah gas, masalah makan gratis, masalah politik, masalah ketuhanan dan berbagai macam hal gitu, termasuk teknologi dan masa depan. Dan kali ini kita beralih dulu ke Bitcoin ya. Begini teman-teman, sebelum Pak Git membahas Bitcoin lebih lanjut dan kondisi market saat ini, Pak Git akan menjelaskan apa itu Bitcoin, tapi dengan bahasa pasar ya, jadi supaya ini gampang dimengerti, gitu. Tidak dengan bahasa-bahasa komputer yang istilahnya akademik komputer gitu ya, bahasanya ribet gitu ya. Jadi Bitcoin itu semacam blockchain. Jadi blok itu ya kotak, chain itu rantai. Jadi membentuk blok rantai terus akhirnya membentuk blok rantai banyak gitu ya. Nah, ini namanya blockchain ya, sistem informasi sebetulnya. Jadi yang kita beli itu adalah data gitu. Nah, apa sih gunanya, manfaatnya ini? Manfaatnya Bitcoin itu dulu awal-awal penggunaan Bitcoin sebelum Bitcoin dilegalkan pada 2012 yang dibuat atau dijual di marketplace yang bernama Coinbase di Amerika sana 2012. Nah, itu Bitcoin itu digunakan awal-awal tuh ya buat judi online gitu ya. Karena ini suatu yang berharga buat judi online, kemudian buat transaksi ilegal ya. Transaksi ilegal itu perdagangan senjata, kemudian narkoba, termasuk pencucian uang. Awal-awal tuh ya itu awal-awal pokoknya buat transaksi gelap yang kemudian dinilai oleh sekelompok orang atau katakanlah Amerika pada saat itu. Nah, ini adalah sebetulnya sebuah aset yang nggak bakal hilang. Jadi secara penelitian gitu, nah ini nggak bakal musnah gitu loh. Kecuali kalau sistem power itu down gitu ya, artinya tidak ada energi, karena ini kan hidupnya di internet gitu, di dunia maya. Kalau energi itu hilang, ini udah hilang gitu teman-teman. Nah, itu digunakan awalnya ya sebagai bisnis ilegal lah, awal-awal seperti itulah, itu lebih mudahnya gitu loh. Dan ini terus kebutuhannya meningkat ya. Waktu itu di 2009 aja mungkin harganya baru di Rp60. Sekarang udah di 1 miliar sekian gitu. Jadi kalau dulu kita punya uang sekitar 6.000 itu kita beliin Bitcoin pada saat itu 2009, itu kita punya 100 Bitcoin yang pada saat ini nilainya sudah menjadi katakanlah 160 miliar. Jadi dari 6.000 menjadi 160 miliar dalam waktu 15 tahun. Dalam hal ini itu kita kan banyak yang mengalami istilahnya keterlambatan informasi ya. Seperti Pak Git sendiri itu mengenal Bitcoin itu ya baru 2020 lah, itu pun nggak mengerti apa itu Bitcoin, tahu belajar autodidak gitu kan, sampai 2023 lah sampai 2023 ini baru Pak Git mengerti apa itu Bitcoin, apa itu nama halving Bitcoin. Jadi begini sistem kerjanya teman-teman, sistem kerjanya Bitcoin itu setiap 4 tahun sekali itu terjadi halving atau pemotongan supply. Jadi total supply Bitcoin tuh nanti akan habis di 21 juta tuh akan berhenti, nggak bakal tersupply lagi. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian total supply-nya per 4 tahun itu terpotong setengah, yang artinya dengan 21 juta Bitcoin yang ada pada 2008, kemudian di 2012, nah itu 2012 itu terpotong sudah 50%. Namanya halving ya. Jadi sudah tersuplai 10.500.000 Bitcoin di 2012. Nah, kemudian di 2016, 4 tahun kemudian, itu pun terpotong juga 50% supply-nya. Jadi sisa Bitcoin-nya itu tinggal sedikit, udah tinggal 25% mungkin ya. Karena pertama 50%, kemudian dipotong lagi 50%, artinya potong 10.500.000, kemudian dipotong lagi 5.250 Bitcoin. Nah, itu udah tinggal 25% dari jumlah koin yang ada pada blok Bitcoin ya. Jadi 2016 aja udah tinggal 25%. Hingga saat ini itu udah sedikit sekali kalau Pak Git hitung-hitung kemarin ya, dalam konten Pak Git tuh pernah Pak Git rinci banget gitu.
ya mungkin sekarang udah tinggal 1 jutaan Bitcoin, hingga Bitcoin itu kenapa naik ya, pertama itu karena kegunaannya dan manfaatnya banyak dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. Yang artinya kalau dalam sekarang ya, kondisi sekarang itu sudah banyak di berbagai negara itu melegalitaskan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ya, kalau negara kita belum, hanya digunakan sebagai aset saja. Pagi akan jelaskan kegunaan Bitcoin. Yang pertama, kita bisa mencetak uang dengan Bitcoin. Artinya, kita bisa mencetak Bitcoin atau memining atau menambang Bitcoin itu. Kita menambang Bitcoin, entah itu di handphone, entah itu di komputer gitu ya. Dan ini sudah dilakukan oleh perusahaan raksasa gitu yang menambang Bitcoin dengan kecepatan yang sangat cepat gitu, sehingga menghasilkan banyak Bitcoin ini. Ini perusahaan-perusahaan besar di di negara-negara maju itu sudah banyak yang melakukan hal itu. Itu yang pertama. Yang pertama adalah mencetak uang. Yang artinya kalau kita mining, terus kita mendapatkan Bitcoin itu kita lempar atau kita kirim ke market, itu ada alamatnya gitu. Bentuknya ya hampir seperti QRIS ya. Sebetulnya QRIS itu ya nyontek teknologinya blockchain. Jadi ya transfer lewat QRIS, kalau kita bayar makan atau minum gitu, bayar lewat QRIS, gitu. Nah, itu teknologi yang dipakai, ada teknologi blockchain. Nah, ini dikirim ke market, terus kita jual. Bisa langsung kita jual dengan kondisi pasar yang ada tentunya kan. Kita jual, lalu kita tambang, kita jual, kita withdraw dari market ke rekening kita. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian kedua sebagai alat transfer. Nah, jadi gini, misalnya teman-teman itu punya saudara, punya teman yang lagi butuh duit, tapi posisinya jauh. Katakanlah di Amerika atau di Rusia atau di Jepang dan lain-lain. Kalau kita menggunakan bank, itu kan harus melakukan dengan jam kerja bank dan membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, kalau dengan Bitcoin, nah ini kita bisa mentransfer dengan cepat teman-teman. Jadi kita membeli Bitcoin di market, katakan di Indodax gitu. Atau mungkin saudara kita misalnya ada di Amerika, kita kirim ke marketnya Bitcoin yang ada di Amerika, kirim itu nggak sampai 15 menit sudah sampai, dan di sana yang di Amerika bisa withdraw di banknya Amerika lewat marketplace yang ada di Amerika tentunya. Jadi ini nggak pakai nggak pakai perantara gitu, jadi cepat sekali. Kemudian ada fungsi yang lain, itu buat alat investasi ya, jadi disimpan, dibeli, disimpan. Nah, katakan ini sebetulnya kalau di investasi ya katakanlah investasi jangka panjang ya, nggak bisa dalam waktu cepat. Itu dibeli sekarang, nanti 10 tahun lagi kita jual, nah itu bisa berlipat-lipat gitu. Karena pagi bisa bilang berlipat-lipat ya, kalau lihat time frame-nya Bitcoin, time frame besarnya itu masih uptrend, dia masih uptrend, belum ada tanda-tanda dia bakal downtrend. Kalau ada downtrend pun ya cuman sebentar lah, katakan setahun atau 2 tahun gitu ya, dia downtrend kemudian lanjut naik gitu. Yang keempat, ini bisa digunakan sebagai alat dagang. Dalam dagang ini istilahnya trading ya. Trading, kapan harga murah itu kita beli ya. Begitu naik itu kita jual gitu teman-teman. Jadi fungsinya itu yang pertama bisa mencetak uang gitu ya. Kemudian kedua alat transfer, ketiga buat alat investasi, keempat buat alat dagang. Dagang dalam arti di sini adalah trading. Nah, trading ini pun dibagi dua. Trading spot atau kita membeli barangnya istilahnya. Tradingnya ini yang benar-benar beli barang tuh yang ini, yang trading spot. Ada yang beda dengan trading future yang biasa dilakukan, biasa teman-teman tuh lakukan di Binance atau di OKX. Nah, itu nggak beli barangnya, tapi menuju kemana arah Bitcoin itu memprediksi arah Bitcoin itu kemana jalannya. Dan satu hal lagi, kalau teman-teman tidak menginginkan kerugian sama sekali dalam Bitcoin, teman-teman bisa beli ETF Bitcoin. Jadi ETF Bitcoin itu seperti kontrak berjangka atau katakanlah seperti obligasi gitu loh. Cuman di Indonesia belum ada gitu, yang ada baru di negara-negara maju. Salah satu perusahaan terbesar di dunia yang melakukan ini investasi atau menjual ETF Bitcoin ini adalah BlackRock.
Bagaimana sistemnya? Sistemnya seperti kita deposito aja gitu. Kita beli, kita kontrak, tanda tangan, sign, berapa yang kita dapatkan tiap bulannya gitu. Misalnya kita dapatkan 1% gitu, misalkan gitu, atau 2% per bulan dari Bitcoin. Tapi ada tapi ya teman-teman dalam ETF ini. Jika Bitcoin itu melonjak tinggi, itu katakan 20-30%, ya kita hanya dapat 1% tadi. Beda dengan kalau kita langsung beli di spot market gitu ya. Kalau kita beli di market, nah kalau kita beli di market tuh, kalau kita untung naik ya 20% ya untung real 20%. Nah kalau ETF itu beda ya, seperti deposito gitu. Baik teman-teman, kita melangkah ke kondisi Bitcoin hari ini. Yaitu pada hari Jumat atau hari Sabtu kemarin ya, Bitcoin itu naik ke 105. Kemudian tadi pagi atau katakan tadi siang hari ini itu di 93.000 US dollar berkoreksi ya, koreksi kalau 95 ke kalau 105 itu kemudian turun ke 93, berarti ya udah 10%. Bila Bitcoin koreksi 10%, otomatis altcoin lainnya pasti lebih dari ini, ada yang koreksinya 20%, 35% dan lain-lain gitu loh. Nah, tapi ini kalau pagi lihat koreksi yang masih sangat wajar dan ini membentuk bull flag gitu ya. Yang artinya ini bisa saja dalam hal ini Bitcoin itu membentuk Judas swing. Judas itu kan akhirnya apa ya? Penipu. Jadi penipuan tuh gini. Kalau ini kelihatan turun gitu. Jadi kelihatan turun dan menyerang psikologi seseorang gitu, psikologi trading gitu. Biasanya orang, wah ini takut turun, rame-rame panik menjual gitu. Padahal di bawah, pas orang menjual, pausnya lagi udah siap nampung gitu. Pausnya udah siap nampung. Nah, jadi ini akan melakukan sebetulnya, kalau Pak Git bilang kalau sudah membentuk bull flag ya artinya bendera tanduk bendera gitu ya. Nah ini akan siap lari ke atas, itu menurut Pak Git. Itu kondisi Bitcoin ya. Ya menurut Pak Git nggak sampai lama lah. Targetnya nih kalau kita lihat di tabel ini ya, menurut Pak Git kalau dia berhasil breakout di atas 109, target pertama adalah 130 ya, kemudian 127, 150 ribu, kemudian target maksimal Bitcoin tahun ini tuh 188 ribu US dollar. Nah itu target terakhir lah menurut Pak Git. Kalau udah sampai situ, teman-teman pegang koin apapun jual dulu dah. Karena setelah itu, setelah di 180-an ini, Bitcoin Pak Git yakin pasti turun. Karena gini, seperti filosofi jalanan teman, atau tanjakan gitu ya. Tanjakan tuh jalan kalau nanjak ya nanjak, nggak mungkin nanjak terus, pasti ada turunnya. Kemudian filosofi turun juga begitu. Turun, nggak mungkin terus-terus, pasti ada naiknya. Nah, begitu pun Bitcoin gitu. Kalau sudah kelihatan seperti Pak Git bilang tadi ya, di atas 100, di atas 150 dan 180 tahun ini, nah itu kira-kira sudah siap turun gitu. Sampai nanti di 2026 November, prediksi Pak Git Bitcoin akan terus turun sampai di 2026. Mungkin penurunannya ini sampai 70-an% lah. Dan kalau kita lihat di market ya, di market kontrak berjangkanya Bitcoin, nah ini beda nih. Kalau di market kontrak berjangka itu beda dengan kontrak dengan market spot gitu ya. Kalau di market berjangka ini, di situ kalau pagi lihat itu ada gap di situ ya, antara 9, gapnya ini cukup besar ini. Gapnya tuh sekitar di 102 sampai 96. Nah ini menandakan kalau kita lihat cek di market kontraknya Bitcoin, ada gap di situ, itu nggak lama dia harus nutup teman-teman. Lama atau lambat ini akan naik dia. Karena dia harus nutup gap ini. Itu filosofi yang selama ini terjadi pada trader-trader itu membacanya seperti itu. Baik teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian, yang artinya tadi Pak Git membahas awalnya mulanya Bitcoin. Ya cuman secara singkat aja ya gitu, secara singkat dan bahasa pasar. Kemudian fungsinya Bitcoin gitu ya. Kemudian kondisi market Bitcoin dan berapa harga maksimal kira-kira Bitcoin di tahun ini. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.